ada permintaan penarikan pasukan dari Papua. Ya, Apa itu itu? di Apa ditarik? di Kabupaten Lani Jaya, yang pegunungan sih, yang lagi KKB Jaya rame-rame. Wijaya. Wah, ya lu nggak tahu gue ya, nggak tahu persisnya, tapi di Lani Jaya. Yang Itu apa? sekarang Itu sibuk apa? Papua Tengah, Papua Barat. Provinsi Papua Pegunungan. Oh, pegunungan. Pak Oke. Provinsi. Jadi kan eh, diturunkan pasukan non organik ke situ Hmm. untuk menghantam si KKB. Ada keberatan dari masyarakat. Aktivitasnya, kerja mereka terganggu dengan kehadiran daripada TNI Polri. Dan mereka nggak perlu dilindungi TNI Polri. Dan mereka merasa nggak nyaman. Jadi Itu organisasi di itu, Papua pegunungan itu kenapa banyak TNI? Apa karena ada karena di OPM? situ OPM? OPM di situ kebanyakan di pegunungan-pegunungan mereka. Nah, gue pengen tahu nih, dana dari mana sih OPM itu? Oh banyak. Mungkin dari orang Papua di luar negeri, ya kan? Hmm. Luar negerinya bisa PNG, bisa Hmm. Australia, bisa juga LSM Australia, bisa banyak macam. Papua kaya-kaya. Justru masyarakat di daerah distrik Melagi, Kuyawagi, Wano Barat, sama Baliga itu merasa keberatan. Jadi ada pemuda-pemuda gereja, ada elemen pemuda gereja, OKP, organisasi kepemudaan apa ormas lah ya di sana, OKP kalau itu. Terus masyarakat sipil, aksi masalah di DPRD menuntut ada 4 poin. Presiden segera tarik pasukan non organik dari seluruh wilayah Lani Jaya. Kedua, Pemda diminta menginstruksikan kepala distrik dan kampung-kampung untuk melindungi masyarakat dari intimidasi militer. Aneh ini, ada apa? Emang ada intimidasi militer? Ya bisa jadi. Kira-kira menurut lo? Kalau kayak gini kan dari masyarakatnya ada unek-unek gitu yang keluar ke DPRD. Bisa jadi telah terjadi. Berarti ada anomali gitu kan. Ketiga, DPRD Kabupaten Lani Jaya diminta bentuk pansus untuk tindak lanjuti aspirasi ini sampai tingkat provinsi dan nasional. Keempat, kalau tidak ditindaklanjuti oleh DPRD, akan ada aksi lagi tanggal 1 September. Dan akan memberhentikan kegiatan pemerintah. Ini udah berat. Itu Artinya, makar nggak itu? hah? Makar nggak itu? Enggak, kan pemberitahuan dulu nih. Enggak makar dong. Ya kan, mereka kan Ya, habis, sampai dia pengen ya, dalam tanda kutip mengusir TNI dari sana. enggak dong. Kan permintaan. Udah, artinya gini, ini KKB, ini TNI, ini kampungnya, distrik-distrik nih. Justru sini jadi perang, mereka di tengah-tengah gitu loh. Udah, TNI mundur. Nah ini mungkin secara adat nanti mereka ngomong. Ini pun beraktivitas, itu loh maksud mereka. Karena nggak akan ketemu, si KKB pun nggak mau, ya itu tanah adat kami, kalian datang kok. Yang kemarin, maaf ya, yang kemarin dibunuh guru, mereka udah kasih peringatan sebelumnya. Guru-guru yang bukan orang Papua ya, terutama pendatang. Orang Papua juga dihantam juga. Jadi dianggap itu militer. Karena Mereka sudah kasih pengumuman, orang-orang pendatang harap jangan ke daerah pegunungan. Sudah, mundur aja. Mau tugas apa, mundur. Kami tidak akan mau tahu. Ini dalam kondisi darurat atau perang lah, mungkin waktu lupa gua apa dibilang si KKB itu. Artinya dia udah kasih pengumuman, jangan naik ke gunung. Kalau ada tugas jangan naik ke gunung, nggak usah. Karena kalian akan kena nanti. Kami nggak mau tahu lagi setelah ini. Kami nggak mau tahu lagi. Kami anggap Anda militer sudah, ataupun sempalan dari militer. itu udah dikasih ini warning lah Udah ya. kasih warning, tapi masih ada kan yang berapa belas guru memang kebangetan juga sih. Ya, tapi nggak tahu itu apakah KB atau siapa yang melakukan itu. Nah, itu kan jadinya. Ada yang dari Toraja juga tuh, umur 23 tahun mati. Jadi dianggap pokoknya orang luar tuh dianggap udah mata-mata, udah intel gitu. Mata-mata dari polisi, TNI, pokoknya aparat negara. Ya, solusinya apa harusnya dari pemerintah ini? Kalau apa-apa dianggap TNI biang masalah.
Bukan apa-apa dianggap TNI, kan belum selesai-selesai juga kan. Udah berapa lama nih, kegiatan masyarakat di sana terganggu dan ada intimidasi. Ini kata kata si dari Michael Wainimbo. Oh, bukan Michael Wainimbo. Tapi dia bilang si dari pemuda gereja ini, kami tidak butuh keamanan dari TNI Polri. Kehadiran mereka membuat masyarakat takut dan aktivitas terganggu. Takut kehadiran Berarti mereka. terkesan TNI Ada sesuatu gitu ya, loh. Intimidasi militer terjadi. Nah, ini harus Pemdanya harus bergerak ini sebenarnya. Harus lebih berkuasa Pemda di situ. Kenapa? Secara adat dan dia pemerintah daerah. Ya, artinya kalau sampai demo kayak gini, apakah mereka pro KKB atau pro NKRI? Ya, yang jelas mereka tidak nyaman dengan peperangan yang terjadi kan. Bukan peperangan, ya apalah yang terjadi di situ. Peperangan bisa dibilang. tapi nggak ada sedikit pun yang mengklaim KKB-nya. Nggak ada, mereka nggak. Banyak kan ke klaim ke TNI-nya, ke Indonesia-nya. Iya, kehadiran militer TNI Polri di situ meresahkan kami. Justru jadi nggak nyaman gitu loh. Tapi gue lihat sih beberapa kali ya, gue buka YouTube atau beberapa medsos kayak TikTok itu di Papua Pegunungan TNI dan Polri di sana kayaknya ada aja sama penduduk. Apa diselimuti gitu ya? Apa memang dikemas kayak gitu sengaja? Nah, bisa jadi, semua bisa jadi tuh. Ini muncul ya hal yang seperti ini kan. Ya. Ya perlu dipertanyakan juga. Ini kan pro KKB apa enggak, pro OPM apa enggak kan gitu. Tapi kayaknya enggak sih. Mereka demonya ke DPRD, toh gampang kan, gabung aja. Ini berarti terjadi sesuatu, ada satu hal gitu loh. Nah ini harus Pemda yang diminta oleh mereka harus gerak cepat ini, ambil kendali, jadi penengah KKB antara KKB sama TNI, walaupun tetap pro RI lah gitu kan, tapi ya ini masyarakat dulu nih, apa mau diungsikan lagi kayak dulu? Banyak sih yang diungsikan paksa kalau nggak terjadi apa-apa, ada gue dengar-dengar begitu. Jadi nggak terjadi apa-apa, diungsikan supaya kelihatan KKB menekan beroperasional daerah Oh, itu padahal enggak. dikondisikan. Ya, ya mungkin KKB segan juga sama mereka kan, sama penduduk warga situ ya. Makanya secara adat ini harusnya ya wise-nya begitu gua rasa. Ya. Ya, tapi untuk DPR RI ya it's not your problem ya. It's our problem. Nggak terbebani sama lu joget-joget aja. Ya. It's our problem. It's our problem.